Setiap penyair mempunyai pengertian sendiri tentang puisi yang ditulisnya. Hal itu berarti definisi puisi sebanyak penyair yang menuliskannya. Ada penyair yang menulis puisi didahului dengan memaknai pengalaman spiritualitas, barulah kemudian mewadahinya melalui bahasa. Namun, ada kalanya penyair memulainya dengan bermain-main bahasa, mengakrabi bahasa, dan dari permainan bahasa itu kemudian dia menemukan makna menjadi puisinya. Jalan spiritual. Pada strategi yang pertama, penyair sepertinya didikte oleh suara ruh. Penyair hanya bertugas sebagai pelaksana dari suara ruh. Sementara itu, ruh memerlukan badan, yakni bahasa. Dan karenanya, suara ruh itu meminta bahasa agar dapat meruang dan mewaktu. Dalam keadaan itu, penyair seperti mabuk kata-kata, sehingga seringkali puisi secara makna telah utuh, jadi kata-kata mengalir deras dari luar perhitungan kesadaran yang coba dibangun oleh penyair. Dalam situasi hanyut begini, puisi telah mengada. Puisi yang dilahirkan dalam situasi demikian, suara ruh dari pengalaman spiritual penyair. Maka, bahasa yang terbatas itu tidak cukup untuk mewadahinya. Karena itu, yang terrepresentasi ke dalam bahasa hanya sebagian besar saja. Akan tetapi, selalu ada yang tercecer dari keseluruhan pengalaman spiritual itu. Untuk itu, bahasa puisi menjadi di dalam relasi-relasi analogi melalui metafora. Yang tidak kalah menarik dari sudut penciptaan demikian bahwa bahasa puisi justru menjadi formula yang jernih, tidak ruwet dalam permainan metafora, tidak digelap-gelapkan sebagai tujuan utamanya adalah makna. Di samping itu, yang disebut puisi tidak semata dari sisi ekosistem bahasa, melainkan pengalaman rohani, peristiwa, suatu pesan yang digambarkan, yang semuanya itu menarik bagi pembaca sebab bertemunya antara suara ruh yang disampaikan oleh penyair dan suara ruh pembaca. Puisi yang demikian tidak akan hancur sebagai puisi hanya sebab perpindahan bahasa. Diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, puisi yang demikian akan tidak kehilangan nilai-nilai puisinya. Di antara contoh puisi di jalan ini sebagaimana karya M.H. Ainun Nadjib berikut. Kekasih tak bisa menanti, akhirnya akan sampai di sini, di amanat ilahi Robbi. Orang-orang tak lagi bisa menanti, zaman harus segera berganti pagi. Aku tangiskan teririsnya hati. Para kekasih di dusun-dusun sunyi, terlalu lama mereka didustai sampai hanya Tuhan yang menemani. Ya Allah, sudah tak bisa diperpanjang lagi. Kesabaran mereka, ketabahan mereka sesudah diremehkan dan dicampakkan. Akhirnya akan sampai di sini, di arus gelombang yang sejati. Kalau perahu itu adalah tanganmu sendiri, tak akan ada yang bisa menghalangi. Tentu saja kita boleh berdebat mengenai aspek kesastraan dari karya yang dicontohkan di atas. Namun, sejarah telah memihak bahwa karya sastra yang dapat melampaui zamannya
adalah yang menyuarakan suara kemanusiaan dalam dimensinya yang partikular sekaligus universal. Partikularitasnya disebabkan oleh kekhasan visi subjektif sastrawan atau berpihaknya dia kepada hati nurani. Sementara itu, universalitasnya sebab dia mengaitkan kepada dimensi kemanusiaan yang lebih luas. Tujuan kekenesan estetisme dalam proses lahirnya puisi secara demikian itu agaknya jauh dari keinginan penyair. Dia hanya ingin berbagi pengalaman spiritual. Tujuan awalnya barangkali bukan kepenyairan itu sendiri, melainkan kebutuhan untuk berkabar kepada sesama manusia. Namun, sastra yang merupakan buah dari spiritualitas, yang mana suara roh menjadi penentu, sekaligus demikian, usaha-usaha yang bersifat kebudayaan bukannya tidak berperan. Ada sinergi bahwa sastra mempertemukan dua muara antara perilaku budaya seorang penyair dan spiritualitasnya. Karenanya, nilai puisi pada konteks ini berkaitan langsung kepada makna yang merupakan sebagai bentuk dari totalitas puisi. Membaca dan menilai puisi yang demikian, seorang kritikus sastra menjadi berlaku tidak adil jika dia cuma berkutat pada ranah bahasa dalam upaya pendekatannya kepada bentuk-bentuk ekspresi estetikanya. Kritikus seharusnya memasuki ruang-ruang makna, melihat perkembangan respon makna yang ditulis oleh penyair terhadap teks-teks sebelumnya, juga teks kehidupan yang mengepungnya. Jalan bahasa. Pada strategi yang kedua, tatkala ekspresi seni bukan lagi bagian langsung dari ekspresi keberagaman seseorang, maka karya seni tak terkecuali sastra dalam proses kelahiran dan eksistensi di dalamnya pun tidak lagi sakral. Siapapun berhak menulis puisi tentang apapun, ditulis dengan cara bagaimanapun dan untuk tujuan apapun. Pada hakikatnya, semua yang disebut sebagai karya sastra memerlukan bahasa sebagai upaya mewadahi respon intuisi, pikiran, dan perasaan seorang sastrawan terhadap realitas, baik hal itu realitas alam, realitas budaya, maupun realitas transendensi. Namun demikian, fenomena kelahiran puisi yang menemukan puisi bukan bertujuan akhir kepada estetika bahasa semata, yaitu pada jalan spiritual inilah bahasa menjadi semacam seruling. Suara seruling yang menggetarkan sukma itu bukan disebabkan oleh megah mutunya seruling itu saja, melainkan disebabkan oleh getaran hati sang peniupnya. Sementara itu, bagi penyair yang memilih jalan bahasa meyakini bahwa jika ingin menghasilkan nyanyian seruling yang menggetarkan sukma, maka kita memulainya dari mutu seruling itu sendiri, mutu bahasa itu sendiri. Penyair seperti Sapardi Djoko Damono meyakini hal tersebut. Baginya, menulis puisi merupakan permainan bahasa. Yang penting bukan apa di dalam puisi itu dituliskan, melainkan bagaimana puisi itu dituliskan. Karenanya, pada mulanya adalah bahasa dan berakhir kepada bahasa sebagai perhitungan nilai dari sebuah puisi. Badan dengan ruhnya. Strategi proses kreatif semacam itu tidaklah melulu dari satu sisi jalan saja, melainkan akan tergantung kepada tingkat kematangan pandangan hidup,
pengalaman hidup, dan kecenderungan penyair dalam menyikapi sihir bahasa. Boleh jadi ada yang mengideologikan jalan bahasa, boleh jadi ada yang lebih menguatkan kepada pengalaman ruhani otentik yang ditampilkan atau dinyatakan di dalam puisinya. Boleh jadi ada yang memakai dua jalan itu sekaligus. Sekalipun setiap bahasa memiliki pokoknya sendiri-sendiri. Karya sastra besar pastilah memiliki komposisi yang harmoni antara jalan spiritual yang mengandungi makna sehingga makmum menjelajahi jalan bahasa, sebagaimana harmoni antara badan dan ruhnya. Yang jelas bahwa pembaca karya sastra dalam penilaiannya mesti bersikap adil. Akan sangat tidak adil jika menilai puisi karya Sutarji Kalsumbahri dengan perspektif penilaian karya Sapardi Djoko Damono. Dan sebaliknya, justru otentisitas setiap karya sastrawan dibanding karya sastrawan lain, disitulah akan terlihat mutu suatu penilaian. Pada saat itu, baik sang penilai maupun karya yang dinilai sama-sama diuji. Adakah karya sastra itu agung? Dan adakah sastra penilai mampu menemukan keagungan dari karya sastra itu?